Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian bab sholat. Perkenalkan, nama saya Sholihatul Istiqomah. Saya di sini akan menjelaskan satu pengertian sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washolla alaihim", yang artinya dan berdoalah kepada mereka. Sholat menurut bahasa Arab ialah doa. Akan tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat yang ditentukan. Digunakan istilah salat dalam ibadah ini karena di dalamnya mengandung doa-doa baik permohonan ataupun rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua adalah sholat fardu. Sholat fardu disebut juga sholat wajib. Artinya, sholat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapat dosa, dan bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Satu, sholat fardu ain, yaitu sholat yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Sholat ini dilaksanakan dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah sholat fardu kifayah. Sholat fardu kifayah adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh kelompok kaum muslimin. Jika sebagian sudah mengerjakan, maka lepaslah kewajibannya. Contoh salat fardu kifayah adalah sholat jenazah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rizal Ma'ruf. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saudari Istiqomah. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang poin ketiga dan juga poin keempat, yaitu tentang terkait dengan waktu sholat fardu dan juga rukun dan syarat-syarat sholat fardu. Untuk poin yang ketiga yaitu waktu sholat fardu, yang pertama yaitu sholat duhur. Awal waktunya yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat atau bayangan setiap benda sama dengan panjang benda tersebut. Kemudian yang kedua, waktu sholat asar, yaitu ketika panjang bayangan suatu benda sudah melebihi benda tersebut. Dan kemudian untuk batas akhirnya, waktu asar yaitu sampai matahari hampir terbenam. Yang ketiga, sholat maghrib, waktunya yaitu ketika matahari terbenam hingga perkiraan seorang mengumandangkan azan. Yang keempat yaitu waktu sholat isya, waktunya ketika mega merah telah menghilang, sedangkan batas akhirnya ketika sepertiga malam. Yang terakhir yaitu sholat subuh, yaitu awal waktunya ketika setelah terbit fajar kedua, sedangkan untuk batas akhirnya ketika langit timur mulai terang atau ketika mentari mulai terbit. Baik, kemudian untuk poin yang keempat yaitu terkait dengan syarat dan juga rukun sholat. Untuk syarat di sini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat ada tiga. Yang pertama, beragama Islam, kemudian telah memasuki usia balik, dan juga yang ketiga yaitu berakal. Kemudian untuk syarat sahnya sholat ada 5 syarat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di tempat sholat yang suci. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Kemudian untuk rukun sholat di sini ada 18 rukun. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumakninah dalam rukuk. Yang ketujuh, iktidal dengan tegak. Yang kedelapan, tumakninah dalam iktidal. Yang kesembilan, sujud. Yang ke-10, tumakninah dalam sujud. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud.
Kemudian yang ke-12, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, duduk terakhir. Yang ke-14, membaca tasyahud pada saat duduk terakhir. Yang ke-15, membaca sholawat untuk Nabi. Yang ke-16, salam yang pertama. Yang ke-17, yaitu niat mengakhiri salat. Dan yang terakhir, dilakukan secara berurutan sesuai dengan rukun yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mareta Stefani Putri. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Rizal. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang sunah-sunah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sunah-sunah sholat. Sunah-sunah sholat dibagi menjadi dua, yaitu sunah abaat dan juga sunah hayat. Yang pertama, sunah abaat. Yang pertama, membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada saat tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada saat tasyahud akhir, membaca qunut pada saat sholat subuh dan juga sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kedua, sunah hayat. Sunah hayat yang pertama yaitu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika berdiri dari ruku. Yang kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan tangan yang kiri ketika bersedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah selesai takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz ketika hendak membaca Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat permulaan sehabis membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan Fatihah dan juga surah pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya, subuh selain makmum. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Yang kesembilan, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ke-10, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika iktidal. Yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir. Dia membentangkan yang kiri dan menggenggam tangan yang kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-12, duduk iftirash dalam semua duduk sholat. Yang ke-13, duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca salam yang kedua. Yang ke-15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu ada pertama, berbicara dengan sengaja, kedua, banyak bergerak secara terus-menerus, ketiga, hadas besar dan juga hadas kecil, yang keempat, timbulnya najis. Selanjutnya, membuka aurat dengan sengaja, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa dan murtad. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Hana Kurniadi. Terima kasih untuk Saudari Mareta Stefani Putri. Untuk selanjutnya saya di sini akan menyampaikan materi tentang salat sunnah. Yang pertama, pengertian salat sunnah. Pengertian salat sunnah adalah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi selain salat fardu. Hukum daripada salat sunnah yaitu jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Macam-macam salat sunnah antara lain, yang pertama salat hari raya Idul Fitri, yang kedua salat gerhana bulan dan matahari, yang ketiga salat istisqa, yang keempat salat sunnah rawatib, yang kelima salat sunnah tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, salat qashar dan jamak. Salat qashar artinya adalah salat yang diringkas bilangan rakaatnya. Yang dimaksud di sini adalah yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan salat yang tidak boleh diqashar adalah salat maghrib dan salat subuh yang harus tetap dikerjakan sebagaimana adanya. Selanjutnya, salat yang harus dijamakkan. Salat yang boleh dijamakkan hanya antara luhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tetap dilaksanakan pada waktunya sendiri.
Sholat jamaah artinya sholat yang dikumpulkan, yang artinya adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Hukum sholat jamaah ini boleh karena dengan ketentuan yang telah disebutkan pada sholat qasar. Selanjutnya jamaah takdim dahulu dan jamaah takhir kemudian. Yang pertama jamaah takdim, dua sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Semisal duhur dengan asar itu dilaksanakan pada waktu duhur. Yang kedua jamaah takhir, yaitu dua sholat yang dilaksanakan pada waktu akhir, yaitu misalnya sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Selanjutnya syarat jamaah takdim. Yang pertama adalah hendaklah dimulai dengan sholat yang pertama karena waktunya yang pertama. Yang kedua adalah berniat menjamak agar berbeda dari sholat yang terdahulu karena lupa. Yang ketiga berturut-turut karena seolah-olahnya keduanya dalam satu sholat. Yang terakhir syarat jamaah takhir, yaitu pada waktu yang pertama hendaklah berniat akan melakukan sholat pertama itu di waktu yang kedua, supaya ada maksud bersungguh-sungguh akan mengerjakan sholat pertama itu dan tidak ditinggalkan begitu saja. Yang kedua, orang yang menetap boleh pula sholat jamaah takdim karena hujan, dengan syarat seperti yang telah disebutkan pada jamaah takdim. Disyaratkan pula bahwa sholat yang kedua itu berjamaah di tempat yang jauh dari rumahnya, serta ia mendapat kesukaran pergi ke tempat tersebut dikarenakan ada halangan. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya disampaikan oleh Saudara Rizal Ma'ruf. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Hana Kurniadi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu terkait dengan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika setelah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain, artinya wajib atas laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap di dalam negeri. Sedangkan perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan musafir hukumnya tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat-syarat sholat Jumat, yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat. Ketiga syarat ini berlaku bagi sholat-sholat selain Jumat. Maksudnya ketiga syarat tersebut berlaku juga di dalam sholat fardu sehari-hari. Kemudian yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat badan, dan yang terakhir menetap. Kemudian tidak wajib sholat ada 7 kategori. Yang pertama orang kafir asli, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang gila, yang keempat budak, yang kelima orang perempuan, yang keenam orang yang sedang sakit dan sejenisnya, dan yang terakhir orang yang berpergian atau musafir. Kemudian syarat sahnya mendirikan sholat Jumat ada 4 syarat. Yang pertama yaitu hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan waton atau tempat-tempat baik di kota-kota maupun di kampung-kampung atau desa. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara berjamaah, karena pada zaman Rasulullah salat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah menurut pendapat sebagian ulama sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri itu. Yang ketiga, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Dan yang terakhir, hendaklah didahului dengan 2 khutbah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata maupun tingkah laku yang tidak mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.